Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar. Di sini saya akan membuat SCADA menggunakan CX Supervisor yang nantinya akan dihubungkan ke PLC Omron dengan CX Programmer. Jadi sedikit mengenai SCADA atau CX Supervisor, yaitu sebuah proses industri dengan variabel kontrol yang dinamis dan kompleks membutuhkan sistem akuisisi data yang mampu mengakomodasi proses pemantau dan pengendalian secara komprehensif. Nah, sistem tersebut dinamakan SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition. Jadi SCADA itu memiliki 3 komponen utama dengan urutan hierarki mulai dari bawah, yaitu field device, yang mana perangkat yang ditaruh di site atau di lapangan, yaitu berupa sensor dan aktuator. Kemudian ada RTU atau Remote Terminal Unit, itu seperti PLC, DCS, atau RTU sejenisnya. Dan juga ada Master Terminal Unit, yaitu software SCADA. Nah, di sini software SCADA itu nanti dibuat menggunakan CX Supervisor. Nah, untuk field device nanti kita simulasikan nanti inputnya apa saja, kemudian outputnya atau aktuatornya apa saja, dan juga analog inputnya apa saja yang nanti dibaca oleh RTU atau Remote Terminal Unit. Nah, Remote Terminal Unit di sini nanti menggunakan PLC Omron yang diprogram menggunakan CX Programmer. Seperti itu. Nah, kurang lebih nanti ladder diagramnya seperti ini. Ini terdapat input, output, dan juga ada fungsi-fungsi. Sedikit penjelasan, jadi ada input berupa tombol start, tombol stop, dan juga output berupa lampu. Nah, di sini juga ada fungsi P1 second untuk fungsi blink 1010 selama 1 detik. Ini ada fungsi up, itu untuk mendeteksi rising edge atau perubahan dari nilai 0 ke 1 dari hasil blink ini untuk menggenerate nilai random kelipatan 10, kemudian disimpan di D0, memori D0. Nah, di sini juga ada P on atau flag always on untuk untuk mengaktifkan fungsi komparator. Di sini komparatornya yaitu lebih dari sama dengan, ketika D0 nanti lebih dari sama dengan 100, maka memori D0 akan direset ke nilai 0 atau diberi nilai 0 untuk reset menggunakan fungsi move. Seperti itu. Kemudian ini konfigurasinya yang ada di CX Supervisor, disamakan ini nanti mulai dari device name, device type nya ini disamakan, yang nantinya akan diprogram menggunakan CX Programmer. Jadi antara CX Programmer dan CX Supervisor nya harus disamakan device type nya, termasuk juga CPU type yang ada di dalam settingan device type. Kemudian untuk desainnya seperti ini kurang lebih. Terdapat 2 button tadi, tombol start dan tombol stop. Kemudian ada output lampu. Di sini ada vertical bar. Kemudian ada rotational gauge dan juga ada trend graph untuk plotting nilai analog. Jadi ketiga widget ini memiliki variabel yang sama sehingga perubahannya nanti akan sama. Di sini kita hanya mensimulasikan saja bagaimana membuat desain tampilan HMI SCADA pada CX Supervisor. Seperti itu. Langsung saja masuk ke CX programnya. Kurang lebih seperti ini, sama seperti pada modul. Ya, kita simulasikan terlebih dahulu. Tombol start kita rubah nilainya menjadi 1, kemudian kita set ke 0 kembali. Kita asumsikan sebagai push button. Kita beri nilai 1, kemudian kita beri nilai 0,
sini interlock bekerja, sini karena output on sehingga interlock bekerja. Kemudian ini fungsi blinknya bekerja juga. Ini nilai random sudah tergenerate masuk ke D0. Dan jika D0 lebih dari sama dengan 100, maka di fungsi move ini D0 diberi nilai 0, sehingga D0 kembali ke 0 lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Kita stop dulu, kemudian kita masuk ke CX Supervisor. Nah, untuk melihat setup device-nya sudah sama, itu di sini di setup device. Nah, ini sudah sama device type-nya dengan yang ada di CX Programmer. Settingannya juga disamakan seperti tadi pada modul. Kemudian untuk I/O di sini, ini untuk inisialisasi I/O. Di pada ladder tadi kita menggunakan beberapa alamat. Untuk PP start kita menggunakan alamat W00, untuk PP stop W01. Kemudian untuk output lampu kita menggunakan 1.0. Dan juga untuk analognya, ini analog level, itu kita menggunakan alamat D0. Nah, sehingga pada konfigurasi yang ada di sini kita inisialisasikan juga. Cara menambahkannya seperti ini, point, dan pointnya namanya apa, nanti point type-nya ini seperti data type-nya itu boolean atau integer. Kalau boolean itu nilainya hanya 2 atau biner 0 sama 1, sehingga untuk PB start dan PB stop itu menggunakan titik pada data boolean. Kemudian untuk IO type-nya kita jadikan output, karena dari CX Supervisor yang mengeluarkan nilai untuk ke CX Programmer atau ke PLC-nya, sehingga IO type-nya output. Kemudian untuk lampu ini juga boolean, tetapi IO type-nya ini input, karena dari PLC yang ke CX Supervisor, seperti itu. Nah, untuk level ini kita konfigurasikan ke integer karena nilai desimal. Nah, di sini minimum value-nya kita isi 0, kemudian maksimum value-nya kita isi 100. Nah, IO type-nya juga input karena dari PLC yang mengirim ke CX Supervisor. Di sini IO update rate-nya kita buat on interval 50 milisecond, seperti itu. Nah, jangan lupa di sini alamatnya juga. Untuk alamatnya di setup sini ya. Masuk ke setup, kemudian data location-nya ini disamakan dengan alamat yang terkonfigurasi di PLC. Ini disamakan, ini untuk PP start, kemudian untuk PP stop W01. Untuk lampu juga sama, level ini ke D0, seperti itu. Nah, setelah sudah, kita build terlebih dahulu untuk mengetahui apakah dari konfigurasi dari desain yang kita create sudah benar atau tidak ada error. Nah, jika complete successfully dan di dalam message-nya ini tidak ada error, maka sudah benar di build. Setelah itu klik project run with CX Simulator. Nah, nanti akan muncul pop-up hasil debugnya. Nah, di sini project ini dipilih filenya CX Programmer yang sebelumnya dibuat. Ini jika sudah sama, jika sudah dimasukkan, klik OK.
Nah, maka ini akan running. Coba kita minimize terlebih dahulu sembari menunggu di CX programnya sudah terhubung dengan CX supervisor. Ini artinya sudah terhubung karena sudah running. Kita coba klik tombol start. Oke, kita lepas kembali, interlock bekerja. Nah, ini lampu menyala dan 3 nilai analog ini juga sudah update. Nah, ini kelipatan 10 D0 nya, ini alamatnya D0 semua. Kemudian di trend grab itu kita setting sekaligus dengan data logger. Settingannya ada di sini, klik logging, kemudian add dataset 1 dan add item. Nah, ini dikonfigurasi diarahkan ke variabel level dengan tipe data integer, sample rate-nya itu on change. Kemudian di datasetnya ini periodenya 1 jam untuk menyimpan satu file seperti itu. Kita kembali ke simulatornya, kita coba lihat kembali. Jika untuk menghentikan sistem kita klik tombol stop. Nah, di sini berhenti termasuk dengan loggingnya juga. Jika sudah, kita cek terlebih dahulu di dalam direktorinya sini. Nah, di sini merupakan data terbaru. Nah, ini merupakan hasil plotnya. Kita coba ekspor ke CSV data logger. Nah, ini oke. Nah, di sini terbentuk data logger. Terbentuk data logger sama seperti yang ada pada hasil plot. Nah, ini merupakan tampilan plotnya menggunakan tools-tools yang tersedia pada CX Supervisor dan juga bisa diekspor ke file CSV untuk analisa lebih lanjut. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.